Kalian kalau mau beli HP wajib hati-hati. Jangan sampai kayak temen saya yang kemarin ambil HP ini. Karena layarnya curve dan layar yang mulus. Tapi malah nemuin beberapa kekurangan fatal dari HP yang satu ini. Kenalin nih, Redmi Note 15 4G yang rilis di awal tahun 2026. Kalau kalian lihat di web resminya, HP ini tuh disebut Titan Tough. Lumayan berani sih klaimnya dan bikin mikir jadi pengen check out kan. Tapi tahan dulu, dengan segala spek yang kalian lihat di iklannya, kira-kira HP ini emang cocok gak sih masuk ke kantong kalian? Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang HP ini. Kita bahas dari spesifikasinya, kelebihannya, dan kekurangannya. Sebenarnya agak telat sih, karena ini kan rilisnya di awal 2026 kan. Dan sekarang kita baru bahas nih. Cuman kita juga udah sempet nih bahas HP ini versusin ke beberapa kompetitor lainnya. Nah di video kali ini kita akan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi membahas Redmi Note 15 yang keluaran terbaru ini. Jadi pastiin buat kalian tonton sampai akhir ya, biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari spesifikasinya dulu ya. Kalau HP ini tuh bawa layar AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,77 inch. Yang menurut saya ini mulus banget ya. Dan memang manjain mata. Kalau kalian ingat di Redmi Note 14 tahun lalu, itu kan saya bener-bener ngehujat bezelnya yang tebel. Nah di Renote 15 ini, itu semua diilangin. Bahkan bezelnya ini bener-bener setipis itu loh. Layarnya juga curve lagi, jadi kayak bezelnya hilang. Nah, tapi di Redmi Note 15 ini dia tuh ketahanannya di IP64 dan layarnya sendiri dia tuh nggak ada kejelasan nih tentang ketahanan apa yang dipakai. Dia tuh cuman dikasih taunya stretch and drop resistant gitu. Ya gimana ya jadinya. Masuk ke kamera, Redmi Note 15 ini membawa kamera utama 108MP dan kamera depan 20MP. Sayangnya dia tuh nggak ada ultra wide. Kalau kalian pingin ultra wide ya minimal ambilnya yang 5G ke atas nih, baru dia kasih kamera ultra wide. Kalau di sini adanya yang depth sensornya aja sih, kamera depth 2 megapiksel. Kalau menurut kalian gimana? Ya emang ini paling murah sih, ini yang seri 4G-nya atau yang paling murah lah, ibarat kayak gitu. Tapi kalau dari segi kameranya, speknya ya begitu-begitu aja. Sebelum lanjut, saya mau kasih range harga HP ini dulu nih. Kali-kali kan ada yang udah mau check out langsung karena emang udah yakin. Untuk Redmi Note 15 ini harga yang paling terjangkaunya ada di 2,599 untuk varian 6 dengan storage 128. Untuk 8128-nya di 2,8 dan 8256-nya itu nyentuh di angka 3,99 juta. 3,099 juta. Terus warnanya ada black, glacier blue, mist purple. Info aja nih sebelumnya untuk kalian, Renote 14 dengan varian 8128 dulu itu harganya 2,3 jutaan. Nah sekarang tuh naik ke 2,8 jutaan. Naiknya emang selumayan itu nih untuk peningkatannya. Tunggu. Bukannya sekarang nih RAM storage juga udah mulai murah ya? Coba kalian cek sendiri deh di pojok kanan bawah. Cek, kalian dapat harga berapa nih untuk Redmi Note 15 kali ini? Masuk ke dapur pacu, Redmi Note 15 ini tuh bawa chipset MediaTek Helio G100 Ultra yang udah fabrikasi 6 nanometer. Bukan udah sih, tapi masih. Karena kompetitor lainnya di kelas harganya juga rata-rata udah pakai Dimensity kan. Tapi jangan salah teman-teman. Ya, Snapdragon juga aja. Tapi jangan salah teman-teman. G100 itu penerusnya G99 yang kita tahu G99 aja masih dipakai oleh Samsung A17 kan. Jadi kalau menurutku chipset beginian masih oke banget nih kalau disematkan di Redmi Note 15 kali ini. Dan kalian perlu tahu juga, patch update dari Redmi Note 15 ini dijamin sampai 6 tahun loh. Jadi untuk jangka panjangnya, HP yang satu ini lebih worth it. Untuk baterai, Redmi Note 15 ini berkapasitas 6000 mAh yang pengecasannya udah 33 watt. Dan hebatnya lagi, sekarang tuh dia udah ada reverse charging. Jadi bisa jadi power bank tambahan lah buat second device atau malah HP utama kalian. Sayangnya belum ada untuk bypass charging ya. Itu kan hanya di keluarga Transsion aja. Kalau Redmi belum ada. Oh ya, untuk pembacaan memori Redmi Note 15 ini sudah UFS juga 2.2. Jadi lebih aman lah untuk jangka panjang. Berlanjut untuk kelengkapan sensor, Redmi Note 15 ini udah punya fingerprint, under display optical, accelerometer, gyro, proximity, kompas. Sedangkan untuk
konektivitas, HP ini udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.3 dan juga NFC buat isi saldo e-money kalian. Nah, audio Redmi Note 15 ini udah speaker stereo tuningan by Dolby Atmos. Dan sayangnya untuk kalian penggemar audio jack 3,5 mm udah nggak ada. Dan hasil audionya gimana? Ini sih gila ya, untuk harga 2 jutaan saya suka banget karena karakter speaker dari HP yang satu ini emang enak, semuanya rata kanan. Bassnya kenceng, treble-nya jelas, dan nggak nusuk sama sekali. Coba kalian nilai sendiri dari hasil audionya. Jangan lupa pakai headphone atau TWS terbaik kalian supaya suaranya terdengar dengan jelas. Sekarang kita masuk ke kelebihan dari HP yang ini ya. Untuk yang pertama masih di bagian audionya. Mungkin kalau kalian denger di tes audio yang udah saya tampilkan tadi, Redmi Note 15 ini punya speaker yang tuningan dari Dolby Atmos, dan ini menurut pandangan saya untuk fungsi secara audionya dia tuh bagus banget. Mengingat hasil suara yang dihasilkan dari kedua speakernya karena stereo tadi kan. Ini tuh jernih dan jelas. Tetap powerful untuk bassnya dan clarity pada treble-nya terjaga. Yang paling saya highlight itu adalah fitur dari Redmi Note 15 ini yang bisa 300% volume boosternya. Jadi kalau kalian mau denger lagu bareng-bareng di kamar atau ruangan yang lumayan besar, nggak perlu tambahan speaker lagi sih. HP ini udah cukup banget. Untuk kelebihan kedua, kita bahas sektor kameranya. Sensornya pakai sensor dari brand sebelah, Samsung, yaitu ISOCELL HM9. HP ini tuh punya 108 megapiksel yang detail, dan bener aja, hasil fotonya emang sedetail itu, bahkan menghasilkan foto yang natural. Seperti yang kita tahu, HP sekarang itu kan dilengkapi dengan AI cam yang bikin foto jadi kelihatan lebih wow dari hasil aslinya. Tapi nggak berlaku untuk HP yang satu ini, karena 108 MP-nya emang bener-bener detail dan bagus saja, walaupun ada beberapa catatan lanjutan yang nanti saya bahas di kekurangannya. Tapi menurut pendapat saya, tanpa adanya sentuhan AI, kamera HP ini tuh udah oke banget nih, alias bisa diandelin. Kelebihan ketiga saya masukkan ke bagian kelegaan storage-nya. Bener, karena HP ini kan tadi ada pilihan 128 dan 256. Sebenarnya itu udah cukup lega. Tapi di Redmi Note 15 ini dia tuh ada micro SD slot, di mana HP di kelas 2 jutaan 3 jutaan itu pada menghilangkan tuh micro SD slotnya. Jadi menurut saya itu menjadi sebuah kelebihan khusus dari Redmi Note 15 ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Sekarang masuk ke segmen kekurangan dari HP ini. Sebenarnya saya pengen bahas layarnya sih teman-teman. Karena HP ini kan layarnya emang udah bagus dan curve juga. Gila sih, tapi jujur aja kalau dilihat secara fungsi, kelengkungannya ini tuh malah jadi over sih dibandingkan dengan HP zaman sekarang yang melengkung juga di harga 2-3 jutaan. Contohnya Infinix Note 8 kan. Jadinya kayak sebuah kecantikan yang nggak perlu gitu. Sekali lagi ya, ini tuh kita bahasnya secara fungsi. Karena kelengkungannya terlalu tajam. Pas saya ajak contohnya pas main game Mobile Legends, flicker sama regennya tuh sering kepencet sendiri. Berarti kan ini membuktikan kalau HP ini tuh masih ada ghost touch-nya pada bagian lengkungan layar kanan kirinya gitu kan. Maksud saya gini loh, kenapa berani banget kasih desain layar curve, sedangkan untuk versi yang Renote 15 Pro dan Pro Plus malah nggak layar lengkung? Jadi perlu nggak sih sebenarnya? Yang kedua, desain sekaligus kamera gimmick di HP ini. 4 kamera? Emang semuanya berfungsi? Jawabannya jelas enggak. HP ini tuh ada kamera dummy-nya.
Tadi udah saya bilang kan kalau hasil kamera HP ini tuh bagus. Tapi catatan penting yang saya maksud itu untuk hasil foto di malam hari. Izin, HP ini tuh diajak foto malam kurang banget. Jadinya 108 MP detail kameranya itu harusnya di iklannya ditulis khusus siang hari. Nggak cuman itu, perekaman video ini tuh agak spesial nih. Ada fitur tambahan, yaitu jello effect. Getar-getarnya itu loh. Dan bakal terlihat kalau malam hari. Kamera HP ini tuh kayak musuhan banget lah sama kegelapan. Dan kerasa banget nih untuk getarannya. HP ini kayak meminimalisir guncangan di videonya. Tapi hasilnya malah jadi kurang banget. Karena belum sempurna kali ya untuk OS-nya. Nih, coba kalian nilai sendiri deh untuk hasil kameranya. Halo semuanya, dan ini adalah perekaman video dari Redmi Note 15. Untuk resolusinya dia ada di 1080-30 fps. Sekarang kita akan lihat hasilnya, sekalian nyoba untuk kestabilannya lah ya. Kita sambil jalan. Yuk. Selain kestabilannya, kita bakal coba juga untuk autofokusnya. Nah, itu dia tadi untuk hasil perekaman video dari kamera Redmi Note 15. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, untuk audionya juga ya, kalian bisa nilai sendiri. Langsung aja deh, tulis di bawah ya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan untuk videonya ya. Resolusinya juga sama, untuk Redmi Note 15 ini kita ratain di 1080-30 fps. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Kita sambil jalan buat ngecek nih. Kalian langsung aja deh komen di bawah untuk hasilnya. Dan untuk audionya juga ya. Jadi tulis pendapat kalian apa aja yang mungkin mau disampaikan tentang hasil perekaman video dari Redmi Note 15 ini. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera dari Redmi Note 15. Ini untuk kamera belakangnya ada di 1080-30 fps ya untuk resolusinya. Menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Apakah wajah saya terlihat dengan jelas? Ini masih ada di bawah lampu sih. Sekarang kita coba jalan dikit deh untuk lihat kondisi low light itu bakal kayak gimana ya. Yuk. Kalian juga ngetes kestabilan dari Redmi Note 15 ini ya. Gimana menurut kalian untuk hasil videonya? Nah, ini udah lumayan gelap di sini. Teman-teman nilai sendiri deh untuk hasil audionya, hasil perekaman videonya dari yang terang dan juga gelap. Langsung komen aja di bawah ya. Oke semuanya, dan ini adalah pengetesan video dari Redmi Note 15 dengan resolusi 1080-30 fps. Nah, gimana nih untuk hasilnya menurut kalian? Ini masih ada di bawah lampu. Sekarang coba kita geser deh sambil ngecek kestabilan videonya tuh gimana ya kira-kira. Hop, anjay. Oke, nah udah sampai sini, gimana menurut teman-teman? Udah agak gelap nih sebenarnya. Coba langsung komen aja deh dari segi audionya, dari hasilnya, langsung teman-teman komen di bawah mengenai kamera HP ini ya, Redmi Note 15. Langsung aja guys.
Nah, untuk kekurangan yang terakhir nih krusial sih. Coba kalian lihat marketingnya Xiaomi yang ini. Penasaran sih, saya maksud dari Titan Tough-nya nih apa? Untuk ketahan layarnya juga nggak ada penjelasan lebih. Dia tuh pakai layar yang apa? Kalau untuk Redmi Note 15 Pro dan Pro Plus kan udah ada tuh. Dia pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Sedangkan sesimpel HP basicnya aja nggak dikasih tahu. Tapi di marketingnya, coba lihat yang ini. Terus yang ini juga. Harusnya bisa juga dikasih kejelasan dong. Percuma marketing Titan tapi IP ratingnya IP64 loh. Jadi setelah kita bedah dari spek, pengalaman pakai, kelebihan dan juga kekurangannya, gimana kesimpulannya? Jujur, Redmi Note 15 ini menurut saya nggak masalah banget sebenarnya. HP ini tuh layak banget kalian ambil jika kalian butuh HP yang all-rounder. Maksudnya adalah ketika kalian harus banget beli HP baru dan HP impian kalian tuh goib dan nggak nemu-nemu, HP ini tuh wajib masuk pertimbangan kalian. Ibarat HP ini bagus di semua lini, tapi bukan terbaik juga di salah satu lininya. Kayak kamera aman, baterai aman, layar aman, desain aman, RAM storage aman, harga aman, performa boleh lah. Apalagi HP ini juga menjamin keamanan software sampai 6 tahun kan. Kalaupun kalian ingin menjadikan Redmi Note 15 ini sebagai HP impian, coba pertimbangin seri 5G-nya atau Pro Plus-nya. Atau mending skip aja Redmi Note tahun ini, langsung ke tahun depan. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.